Ya, alhamdulillah, kalau saya sehat Pak Kiko. Cuma gini, saya mau tanya, karena di sini kan ada Islam dan Kristen. Pak Kikonya maunya diskusi dengan saya atau dengan Pak Robin nih? Saya sih lebih kepada Pak Ustadz karena apa? Saya sebagai Kristen yang yang mengikuti ajaran Kristus harus menghormati latar belakang siapapun yang ada di layar ini, termasuk Pak Pendeta yang sangat saya hormati. Oke, Terima kasih. silakan. Ya. Kalau dia nanya Islam nggak apa-apa, saya yang jawab para Pak Robin. Silakan Pak Kiko. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan malam hari ini sama Pak Robin atau sama saya, silakan. Tadi apa ya? Sebenarnya tadinya mau diskusi dengan sejuk dengan narasi-narasi yang bisa mendidik banyak penonton gitu ya. Tapi tadi tidak ada kesejukan saya melihat mengamati, bahkan tidak ada yang enak mengedukasi orang, tidak ada yang terlihat, bahkan kita dengar nggak ada. Begitu Pak Ustadz. Tapi kenapa momen kali ini Kristen vs Kristen Pak Ustadz? Izin bertanya Pak Ustadz. Iya, karena kan dari tadi yang naik Kristen, sedangkan Pak Robin juga Kristen dari tadi. Nggak ada Kristen yang ngajak saya diskusi dari tadi, Pak. Ya, Kang Hasan, Pak. Saya sejujurnya kalau sama Kristen, terutama pendeta, saya harus hormat. Saya tidak mau berdebat, bahkan saya harus menaruh rasa Iya. hormat dan Terima kasih, Saudaraku Kiko. Luar biasa. seperti itu. Ah, Begitu Pak Ustadz. ya silakan, mungkin kita bisa tanya jawab gitu, Pak Kiko. Bisa Pak Ustadz, bisa. Jadi lupa saya apa yang mau saya tanya tadi, saking perdebatannya kurang sejuk. Begitu. Saya heran teman yang belum tadi, Itu hanya kenapa intermezzo. tidak menghormati seorang pendeta gitu? Kenapa tidak menghormati seorang pendeta, bahkan membawa narasi-narasi atau pemikiran atau pendapat atau bahkan taruhlah dia pintar gitu ya? Kenapa tidak menghormati seorang gelar pendeta? Itu yang saya heran dari tadi. Itu tidak ada etika bagi saya. Haleluya. Tidak memojokkan pribadi, tapi harus mengerti, memahami itu. Amin. Bahkan Amin. Ustadz pun harus saya hormati. Iya. Itu karena sejujurnya ya, sebagai orang awam seperti saya harus banyak mendengar, begitu, bukan banyak nyerocos seperti itu. Dari tadi kan saya minta ngomongnya tuh gantian, karena tadi diskusinya nggak ketemu dan juga tidak mendidik kan kayak gitu ya, karena Robertnya juga nyerocos terus, akhirnya harus saya lerai gitu. Kalau hanya seperti Pak Kiko kan nggak ngotot, mau dengar dulu apa kata Pak Robin, terus mau dengar dulu apa kata saya, dan saya dengarkan juga Pak Kiko kan kayak gitu. Jadi diskusinya enak. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan untuk bertanya. Nggak perlu kita ngotot-ngototan gitu. Yang saya heran sama Pak Ustadz, kenapa didiamkan berlama-lama seperti itu, terjadi seolah-olah kayak Tom and Jerry gitu Pak Ustadz. Gak lama juga itu, tadi paling gak nyampe 10 menit kayaknya. Ya kan saya berharap dari tadi kan saya udah tegur ngomongnya gantian. Udah, tapi tetap Robertnya nyerocos terus Pak Robin juga nggak mau memberikan Robert selalu ngomong kan gitu. Ya akhirnya saya lerai aja. Ya saya berharap bisa kembali kondusif, tapi memang nggak bisa gitu. Karena saya udah berkali-kali Pak Ustadz bertemu dengan Robert ini. Dia orang yang memang seperti itu. Jadi kita harus hadapi dengan ilmunya sendiri. Nah itulah ilmunya dia. Dia tidak akan mau pernah memberikan kesempatan kepada orang lain. Dia hanya memaksakan kebenarannya kepada orang lain, itu nggak boleh. Bukan seperti itu Kristen sejati. Kristen itu harus dengan lemah lembut, dengarkan dulu orang lain, kasih waktu orang lain. Setelah kita diminta baru, dan itu juga haknya host. Makanya saya udah Iya, dia gitu. tadi naik, makanya banyak ada pro dan kontra dari ketika dia naik. Karena mereka sudah banyak yang paham. Karena karakternya selalu nyerocos, tidak mau memberikan kesempatan kepada orang lain. Aturannya dia dengarkan. Masalah terima nggak terima itu urusan pribadinya, kan begitu. Yang penting didengarkan dulu. Ya kalau itu benar, sesuai dengan kebenaran daripada Bapak, ya terima. Nggak sesuai, buang. Tapi nggak usah seperti itu, dia memaksakan. Nah itu ya nggak. Makanya saya pakai ilmunya dia untuk bagaimana dia Nyerocos juga. Iya. Iya. Gitu Pak Kiko. Biar Pak Robin juga punya alasan tertentu gitu.
Oke, mungkin kita lanjut diskusinya biar kita bisa maju gitu diskusinya. Izin bertanya, ya, segala hormat dengan Bapak Pendeta, saya mau bertanya Pak Ustadz saja. Ya, silakan. Mungkin agak melenceng Pak Ustadz ya. Saya sebagai pengagum orang-orang yang menghargai segala bentuk keberagaman ya di muka bumi, bahkan terutama di Indonesia. Tapi agak melenceng pertanyaan Pak Ustadz. Kira-kira Pak Ustadz, seperti yang agak memanas sekarang ini, saya tidak bermaksud dalam pengertiannya, tidak bermaksud untuk membuat suasana itu tidak sejuk. Kira-kira suasana Timur Tengah yang seperti ini agak gimana ya? Bagaimana pendapat Pak Ustadz kira-kira seorang yang berbeda dengan keimanan saya, mau didengar orang banyak, bahkan saya mau mendapatkan jawaban dari Pak Ustadz yang saya hormati, Pak Ustadz Yusuf. Kira-kira seperti apa pergejolakan ini dan seperti apa nantinya ke depannya dunia ini menurut Pak Ustadz? Jadi Timur Tengah ini tentang masalah Iran saat ini gitu, yang Bapak maksud. Ya Pak Ustadz, ya. Tanggapan Pak Ustadz. Ya. Jadi gini Pak, ya, tentang masalah senjata-senjata yang udah mencapai teknologi yang sangat bagus, lalu senjata itu digunakan untuk apa? Untuk menciptakan manusianya kiamat sendiri gitu. Jadi kayak gitu. Nanti sampai kita datangnya Dajjal, sampai ke dunia ini kembali ke zaman yang kuno gitu. Sampai besi pun udah nggak ada lagi, sampai habis besinya. Baru di situ Dajjal turun, itu memang sudah suratan dari dunia ini. Jadi ya kalau menurut saya lebih baik ya Pak ya, karena itu juga berbau politik, ya saya nggak terlalu menanggapi. Biarkan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan takdirnya, kan kayak gitu. Yang jelas kita perbaiki dulu diri kita ya sebelum kita menelaah yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk berita seperti itu Pak, fokus aja gitu dengan hidup kita. Menurut saya seperti itu. Kalau kita ya melihat pergejolakan yang terjadi di dunia ini nggak habis waktu kita hanya untuk memikirkan mereka gitu. Tetapi kita lupa jadinya dengan diri kita. Jadi itu adalah salah satu tipu daya atau muslihat dari setan juga gitu untuk melalaikan kita ibadah kepada Tuhan. Jadi seperti itu Pak. Oke, yang berikutnya, saya kan hari-hari saya penuh dengan dikelilingi teman-teman Muslim, bahkan saudara saya banyak Muslim, bahkan kehidupan saya berkecimpung di dunia untuk mencari nafkah itu dikelilingi, bahkan saya pun boleh dibesarkan orang Muslim. Karena apa? Saya pedagang. Hampir 100% yang membeli ke saya itu yang belanja orang yang beragama Muslim. Maksud saya gini. Tapi di antara mereka, teman-teman yang saya cintai, teman-teman saya bahkan untuk berolahraga, mereka itu banyak dari berbagai suku yang mereka, kalau saya tanya, bagaimana pendapat kalian tentang, apakah sepengetahuan kalian, atau bagaimana pendapat kalian tentang pergejolakan yang terjadi sekarang, kira-kira menurut kalian apa? Karena keyakinankah, wilayahkah, atau bahkan manusia mungkin sudah terlalu pintar kah? Seperti apa pendapat Pak Ustadz kira-kira? Bahkan teman-teman saya itu tidak semua menjawab dengan selaras atau sama gitu Pak Ustadz. Bahkan dibilang ada perang agama lah, perang, ya kalau saya lebih kepada yang dibilang Pak Ustadz tadi agak dominan seperti itu Pak Ustadz. Supaya Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan, penyegaran bagi teman-teman mungkin 13.000 hampir 14.000 orang memandang kita di sini untuk menyegarkan, barangkali bermakna, bermanfaat buat mereka teman-teman kita sebangsa dan setanah air. Sepertinya kepentingan itu apa yang sebenarnya? Wilayahkah? Bahkan apa sebenarnya yang mereka perebutkan? Kira-kira boleh penjelasan dari Pak Ustadz untuk menyegarkan semua umat ini? Sebenarnya wilayah enggak atau agama juga enggak itu Pak. Kira-kira Pak Ustadz? Wilayah atau agama enggak. Jadi itu masalah politik, yang mana politik itu kita tahu tujuannya apa, bermuatan untuk apa? Fulus pastinya kan kayak gitu. Itulah politik gitu loh Pak. Nah, kenapa saya bilang politik? Amerika menyerang Iran. Lalu Amerika itu ya juga membantu tetangga dari Iran, contoh Irak. Untuk apa tujuannya?
agar Irak membeli senjata persenjataan dari Amerika. Kan kayak gitu. Jadi memang dunia itu ada adu dombanya gitu. Ada yang mendominasi di dunia ini dalam perpolitikan mereka. Jadi itu lebih ke politik, Pak, bukan wilayah atau kekuasaan ataupun agama, bukan, kayaknya jauh itu. Begitu Pak Ustadz ya. Karena Iya. kalau kita baca, Jadi kalau kepentingan itu politik muatan apa dalamnya, Pulus? Bisa dari sumber daya alam yang ada di negara tersebut. Akan kayak gitu, contoh minyak, atau sumber daya alam di negara tersebut selain minyak, apalagi batu bara atau apapun hasil alamnya gitu. Siapa yang kuat, dia yang mendominasi. Kan kayak gitu. Jadi itu ke politik, Pak, lebih ke politik menurut saya. Amin, benar. benar Pak Ustadz, ternyata selaras apa yang kita pikirkan Pak Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya, semoga bermanfaat buat teman-teman kita yang mendengar dan menonton kita. Terima kasih atas jawabannya. Tapi penonton Jadi seperti berpendapat itu. harus hal yang keimanan. Jangan politik katanya. Nggak bisa. Iya, kalau bisa sesuai dengan tema kita gitu, lintas agama. Mungkin apa yang selama ini yang menurut Pak Kiko di Islam itu ya entah tuduhan terhadap Islam atau yang menjadi pemikiran Anda terhadap Islam, silakan dikeluarkan gitu. Saya sih tidak kepada tuduhan ya, anggaplah itu sebagai bentuk pertanyaan. Kalau tuduhan itu kan itu suatu kalimat yang agak kurang menyejukkan perasaan bagi penonton. Lebih bertanya saja kepada Pak Ustadz. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kira-kira bagaimana tanggapan Pak Ustadz pendirian rumah ibadah di negara ini? Menurut Pak Ustadz, kira-kira sungguhkah umat Kristen itu sudah mendapatkan sejatinya keadilan dalam bentuk mendapatkan izin, atau menurut Pak Ustadz bagaimana tentang hal itu? Baik, Pak, Anda tahu Kupang ya? Kupang, tahu? Nih ya, warga Kupang. Wali kotanya itu memprotes pembangunan masjid. Iya. Nah, tuh. Memprotes pembangunan masjid. Karena apa? Karena tidak ada urgensinya, alasannya. Terus hanya mendominasi beberapa kelompok. Artinya apa? Pembangunan rumah ibadah di situ dijelaskan oleh wali kotanya tidak perlu gitu. Mungkin karena di sekitar pembangunan masjid tersebut mayoritasnya Kristen. Iya. Nah, jadi buat apa bangun masjid di tengah-tengah umat Kristen? Siapa yang pakai masjidnya kan? Begitu pula sebaliknya. Buat apa bangun gereja sedangkan gereja tersebut dikelilingi oleh Muslim? Siapa yang pakai gereja? Gak ada urgensinya bangun gereja di situ. Tapi ya mohon maaf sebelumnya Pak, ya kita dapat melihat ya yang terjadi di Indonesia. Contoh kemarin di Gresik ternyata IMB-nya nggak ada. Terus kita lihat juga di lain tempat ternyata izin operasionalnya belum ada sehingga digeruduk warga. Ini tanda kutip warga gitu ya. Yang namanya warga kan kita majemuk agamanya di Indonesia ini. Gak bisa kita tuduhkan hanya ke Islam masalahnya. Jadi digerebek warga ya. Di situ dikatakan izin operasional nggak ada. Artinya apa? Saya rasa pembangunan masalah rumah ibadah di Indonesia ini sudah sesuai dengan ketetapan dari pemimpin kita. Saya rasa adil kayak gitu. SKB 2 menteri itu. Karena apa? Sesuai dengan peruntukannya. Kalau kita di mayoritas Kristen, silakan bangun gereja. Contoh di Papua nggak pernah ada masalah pembangunan gereja. Karena di sekelilingnya itu Kristen mayoritasnya. Akan di tempat saya nggak ada masalah juga pembangunan masjid. Karena di tempat saya ini mayoritasnya Muslim di sekelilingnya. Coba kalau bangun gereja di tempat saya di pemukiman Muslim.
Jadi masalah kan kayak gitu, nggak sesuai dengan aturan pemerintah kita. Bahwa setiap rumah ibadah itu di sekelilingnya, di sekeliling rumah ibadah itu minimal ada 90 KTP yang beragama dari rumah ibadah tersebut. Kalaunya bangun masjid, di sekeliling masjid ada 90 KTP muslim. Kalau bangun gereja, setidaknya di sekeliling gereja ada 90 KTP dari Kristen. Nah, kayak gitu aturan di Indonesia. Jadi perlunya kita mengikuti aturan agar apa? Agar di Indonesia ini tercipta keadilan. Jadi gitu, Pak. Terima kasih Pak Ustadz atas pendapatnya. Saya ada pertanyaan satu lagi Pak Ustadz, karena saya belum tahu jawabannya. Masjid Al-Aqsa, tahu ya Pak Ustadz ya? Sangat tahulah Pak Ustadz. Tahu. Mungkin udah pernah ke sana Pak Ustadz ya? Ada orang berkata, Belum, kalau. saudara saya sudah pernah ke sana. Benarkah sejarahnya sebenarnya ini apa Pak Ustadz, dari mungkin secara sejarah keagamaan seperti apa Pak Ustadz sebenarnya? Apakah benar ada gereja di bawah Pak Ustadz? Saya bertanya Pak Ustadz ya. Izin penonton semua, izin saya bertanya ke Pak Ustadz. Kalaunya gereja nggak pernah saya dengar sih Al-Aqsa itu di bawah Al-Aqsa. Tapi kalau reruntuhan dari tembok ratapan Daud dulu, Raja Salomo, tembok ratapan Salomo itu ada gitu. Itu pun didengar dari televisi. Saya belum pernah langsung meninjau ke lokasi gitu ya Pak ya, mohon maaf. Jadi kalaunya untuk masalah Masjid Al-Aqsa itu memang ada perebutan satu politik, dua agama baunya gitu. Yang satu mengklaim ini adalah tempat yang dijanjikan untukku di zaman dulu. Yang satu mengatakan ini adalah ya tempat yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kami. Akhirnya terjadi rebutan di situ. Rebutan wilayah tersebut. Makanya itu bau-baunya wilayah dan agama. Kalau untuk Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa ada di Al-Quran saya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kayak gitu. Jadi ada di Al-Quran. Dan di kitab teman-teman kita Yahudi juga ada. Kan kayak gitu. Sekarang berbatasan Aqsa itu dengan tembok ratapan kayak gitu. Kalau untuk gereja saya nggak pernah dengar sih. Gak tahu, mungkin ada referensi adakah gereja di bawahnya, belum ini sih. Belum tahu gitu saya. Di bawah Al-Aqsa ada gereja, nggak pernah saya dengar Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin sekian dari saya untuk menghormati juga penonton-penonton yang budiman, termasuk Pak Pendeta. Mungkin bertanya, mungkin kalau saya mau diturunkan, silakan Pak Ustadz. Saya sudah senang sudah bertemu kembali Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Ustadz dan Bapak Pendeta. Sehat selalu Pak ya. Sama-sama. Oke. Terima kasih Pak Kiko ya. Izin follow dulu nih, akun baru kah? Oke. Kalau gitu saya izin gantikan dengan ini ya, dengan yang antri di bawah ya Pak ya. Siap Pak Ustadz. Dengan senang hati Pak Ustadz. Oke, selamat malam, selamat istirahat Pak Kiko.